Hai teman-teman, pernah gak sih kalian merasa ada masalah yang sulit banget diselesaikan? Rasanya udah coba berbagai cara, tapi tetap aja mentok. Nah, mungkin masalah itu ada di level yang gak kita sadari di bawah permukaan kesadaran kita. Penasaran? Yuk, kita bahas bareng tentang hipnoterapi dalam perspektif terapi Islam, khususnya untuk gangguan nafsani ya. Jadi, teman-teman, gangguan nafsaniyah itu apa sih? Secara sederhana, gangguan nafsaniyah adalah gangguan pada jiwa atau mental seseorang yang bisa memengaruhi perasaan, pikiran, hingga perilaku. Dalam terapi Islam, salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mengatasi ini adalah hipnoterapi. Nah, sebelum lebih jauh, kita kenalan dulu sama konsep gunung es. Bayangin ada gunung es di tengah laut. Bagian atas yang kelihatan di permukaan itu cuma sekitar 10%, sedangkan 90%-nya ada di bawah permukaan air, nggak kelihatan. Nah, pikiran manusia itu juga mirip kayak gunung es. Pikiran sadar 10%. Ini bagian yang kita gunakan sehari-hari, logis, analitis, dan terencana. Pikiran bawah sadar 90%. Disinilah gudang kebiasaan, kenangan, emosi, dan pola pikir terbentuk sejak kecil. Seringkali, gangguan mental atau nafsaniyah kita berasal dari pikiran bawah sadar. Misalnya, rasa cemas yang berlebihan, takut yang gak jelas penyebabnya, atau bahkan kebiasaan buruk yang sulit diubah. Nah, hipnoterapi bekerja di level bawah sadar ini. Dalam pendekatan terapi Islam, hipnoterapi nggak cuma menggunakan teknik sugesti biasa. Prosesnya lebih spiritual, melibatkan nilai-nilai tauhid, zikir, doa, dan keyakinan kepada Tuhan. Fokus utamanya adalah menyelaraskan pikiran sadar dan bawah sadar agar lebih positif dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Contoh aplikasinya, ketika seseorang punya trauma atau kecemasan, melalui relaksasi mendalam hipnosis, pikiran bawah sadar dibuka dan diberi sugesti positif dengan kalimat zikir atau doa. Kalau dijalankan dengan benar dan profesional, hipnoterapi dalam terapi Islam bisa: pertama, membantu mengatasi kecemasan berlebihan; kedua, mengubah kebiasaan negatif jadi positif; ketiga, meningkatkan ketenangan batin. Dengan kombinasi sugesti positif dan doa, seseorang jadi lebih siap menghadapi masalah, hidup dengan pikiran dan jiwa yang sehat. Jadi, teman-teman, hipnoterapi bukan sekadar tidur atau dimantrai, tapi ini adalah metode ilmiah yang dipadukan dengan nilai-nilai spiritual Islam. Jangan takut mencoba hal baru yang bisa membantu kesehatan mental kita, selama sesuai dengan syariat Islam. Kalau kalian tertarik belajar lebih dalam atau punya pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan semoga video ini bermanfaat. Ingat, sehatnya jiwa itu sama pentingnya dengan sehatnya raga. Sampai jumpa lagi.